Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima TMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker separuhnya, Indi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Indi itu sentimen kemarin gara-gara dividennya kecil ya, 200-an, tapi dengan harga sekarang ya lumayan juga ya, 200-an berarti hampir 8% kan. Dengan kondisi seperti ini, Indi itu masih harga tanggung ya. Kalau support kuatnya di 2.400, tapi mungkin nggak naik. Kalau dilihat dia mau bagi dividen di tanggal 5 Mei hari Jumat dengan nilai 208. Dari harga sekarang berarti 8%, ada peluang ditarik naik ya. Peluang besar sih nutup gapnya ini sangat mungkin lah ya, naik 3%-an seminggu ke depan. Untuk ke 2.800 ya kita lihat aja mampu nggak dia 2.800. Kalau ini benar konfirmasi swing low, mestinya lanjut. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, setelah naik 4 minggu dan dia ada koreksinya juga biasa aja, nggak masalah harusnya untuk Indi. Kalau di candle bulanannya memang candle hammer terbalik, kondisi seperti ini ada peluang mencoba rebound lagi untuk Indi, mengarah ke sekitaran nutup gapnya 2.700-an sampai 2.800 ya, karena dividennya itu 8%, mungkin naik bisa lah ya sekitaran 2.800 itu, tapi itu kenaikan maksimalnya menurut saya ya 2.800. Bahkan mungkin naik-naik terbatas saja untuk Indi seminggu ke depan karena mau bagi dividen. Jadi seperti itu untuk Indi. Kalau dilihat volume juga masih oke, harusnya ini masih valid, masih berpeluang coba rebound lagi untuk Indi. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 3.130, menguat 1,62%. Kalau dia transaksi asing masih net buy. Kalau dia broker sebaliknya, Adro hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Adro bagus di atas 3.100 itu udah oke, udah valid, apalagi volume meningkat. Mestinya sampai nanti ada pengumuman bagi dividen masih arah Adro itu 3.300, akan diujinya resisten kuatnya semenjak Januari 2023 di 3.300. Ke situ arah ya. Jadi oke nggak Adro? Harusnya masih oke. Untuk Adro masih bisa naik. Target terdekat 3.300 minggu ini. 4 hari perdagangan itu arahnya ke atas. Dan kalau mau trading jangka pendek ya stop loss kalau dia turun dari 3.100 udah paling 2%. Target profit 3.300 lah. Risk reward bisa 1:2 seperti ini kalau berminat. Tapi ini harga-harga pucuk ya, resikonya tuh lebih besar. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Adro oke. Volume juga meningkat, walaupun meninggalkan gap ya, gap harus ditinggal, harus naik langsung, jangan sampai turun untuk Adro seminggu ke depan. Kalau dilihat dari candle bulanan juga bagus, dia membentuk higher low, mestinya bulan Mei seminggu ke depan ya sentuh 3.300, sepeluang disentuh oleh Adro. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1.100, menguat 0,91%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya ADMR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ADMR ini juga harus menjaga support 1.100. Kalau sampai minggu ini dia turun, lihat low-nya dulu ya, di 1.070 jelek, harus rebound ya, tembus 1.200. Risk reward bisa seperti ini kalau minat ya. Tapi lebih kalau saya ke Adro-nya, karena dia yang arahnya atas terus membentuk higher low. Kalau ADMR kan masih bawah, tapi kalau jalan ya lumayan juga tuh dikasih. Kalau ke 1.160, 1.200 stop loss saja, kalau turun ya 4%-an seperti itu ya kalau berminat untuk ADMR. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume meningkat minggu lalu, membentuk higher low, ada peluang juga lanjut mencoba kembali rebound. Arahnya EMA 20 di 1.150 sampai 1.160. Potensi upside sekitar 5 sampai 6%. Cukup oke nih kalau jalan lah. Tinggal lihat buying power ada nggak hari Selasa nanti. Seperti itu tuh ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 4.140, menguat 0,24%. Kalau dia transaksi asing net sell.
Kalau dia bongkar semuanya, PTBA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA itu candlenya hammer terbalik, kurang oke, karena kalau nggak salah laporan keuangannya kurang bagus ya. Mungkin drop nggak ya, kita lihat aja Senin. Agak rawan nih. Kalau saya untuk PTBA lebih ke wait and see aja dulu. Memang dia ini dalam pembentukan wave 5. Kalau ini sempurna ya. Dan support yang harus dijaga itu 3.900 area ini. Di situ kebetulan ada 520. Nah itu ya agak jauh memang dari support kalau untuk PTBA. Tapi ada peluang naik nggak? Kita lihat Selasa nanti gimana. Lihat respon pasar dulu aja. Harga sekarang memang harga tanggung, nggak ideal kalau baru mau masuk harga sekarang. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus. Dia sudah membentuk higher low. Cuman kan candle hariannya yang kurang oke. Candle hammer terbalik. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus. Walaupun volume nggak mau meningkat ya nggak masalah ya. Trennya masih bagus untuk PTBA. Jadi seperti itu, lebih baik wait and see dulu ya. Karena ini candlenya hammer terbalik, agak rawan untuk PTBA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 28.900, terkoreksi 6,99%. Kalau dia transaksi asing, malah net buy. Kalau dia bongkar semuanya, UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNTR itu 20%. Jadi sekarang sudah ARB pertama, ARB kedua di sekitaran 26.800 dan RB ketiga bahkan 24.000 lah ya. Belum besar. Ya itu area bottom. Tunggu aja WNTR di bawah ya. Masih 2 kali atau 2 kalian lagi ARB-nya. Jadi kalau 2 kali ARB-nya berarti di 1 2 ya pas di 24 ribuan, 25 ribuan itu. Jadi tunggu aja di area itu. Ya, karena pastinya dia nutup dividennya dulu ya, menyesuaikan dividennya. Nah, jadi seperti itu. Untuk WNTR lebih baik wait and see dulu, jangan titip-titip sendal karena ya peluang besar masih ada 2 kali lagi ARB. Seperti itu untuk WNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 33.300, terkoreksi 0,89%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarinya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ITMG ya lebih ke wait and see. Mungkin nggak besok ada technical rebound. Ya kalau dilihat ada candle 3 black row, mungkin ada technical rebound. Tapi ya itu, dia itu kemungkinan besar nggak lebih. Kalaupun naik ya di Mei ini nggak lebih dari 36.000. Itu mentok. Bahkan ya tadi di 35.000, 34.900an itu ke situ aja untuk ITMG. Jadi lebih baik untuk ITMG ya trading cepet aja lah. Kalau Bapak Ibu yang sudah dapat dividen, sabar dulu aja, nggak perlu average down atau coba cicil dulu sekali average down. Ya misalnya 100% nih dananya mau di average down ke ITMG. Coba cicil 30% dulu dari total dana yang mau di average down-nya. Nanti sisa 70%-nya bagi-bagi lagi, nunggu di mana, di bawah. Kalau saya lihat sih ada peluang masih bisa turun untuk ITMG ya. Kalaupun technical rebound tapi masih berpeluang turun untuk ITMG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 324, terkoreksi 2,4%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semarinya, Doit didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Doit nggak masalah. Candlenya memang candle bearish engulfing, open gap up tapi ditutup di harga terendahnya. Ini seharusnya valid, harusnya dijaga. Kalau support kuatnya ya pakai aja 300. Mau di hold boleh. Tapi kalau saya kalau punya harga 320, 324 itu saya stop loss dulu kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya ini di bawah 314 tuh ya. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau kondisi seperti ini saya lihat ya harusnya sih dijaga. Mungkin satu candle di sini bisa doji atau hammer terbalik ataupun hammer atasnya hijau. Ini harus dijaga nih 320-nya. Dan ya masih berpeluang lanjut ke atas untuk Doit ya. Masih bisa rebound, masih bisa mengarah ke 340, 350 untuk Doit ya seminggu ke depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya memang hammer terbalik. Sinyalnya sih kurang oke ya. Kalau di candle bulanan bagus. Walaupun memang volume nggak kuat, ya tadi kuncinya tetap pakai aja 320. Harus dijaga kalau mau cepet naiknya untuk Doit. Ini malah kesempatan spec buy di area 320 sampai ya 318 kayak atau 316. Di bawah itu ya stop loss aja kalau gagal. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.510 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarinya Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Harum juga masih oke.
walaupun memang dia membentuk candle bearish engulfing dan ada koreksi tipis. Yang penting jangan turun dari 1460 untuk harum ya. Dan harum kalau mau bagus Selasa langsung rebound, jangan merah lagi kalau bisa untuk harum. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle gravestone ya, tutupannya sama pembukaannya di harga terendahnya. Dengan kondisi seperti ini ya tetap harus rebound minggu depan. Senin Selasa harus langsung hijau untuk harum ya. Dan kalaupun Bapak Ibu ada kebeli ya pokoknya perhatikan aja harum kalau sampai turun dari 1460 tuh indikasinya udah kurang oke. Karena dia sudah membentuk lower high. Kalau dia membentuk lower low lagi indikasinya jelek. Jadi seperti itu ya, untuk harum harus rebound hari Selasa nanti. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di 34.140 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka kemarinnya BSSR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BSSR bagus ya. Tinggal nunggu tembus 4.200. Minggu ini kalau tembus sinyal bagus. Karena dia itu dari 2 minggu yang lalu terus membentuk higher low. Dengan volume juga terus meningkat. Berarti buying power juga kuat. Jadi kalau sampai minggu ini tembus 4.200 dan tutup di atas itu, potensi upside-nya ya 10% lagi ada peluang nutup gap-nya ini di sekitaran 4.640 sampai 4.550. Nih, target arah kalau lihat range konsolidasinya ini juga bisa. Kalau mau lihat target harga, target arah ya sekitaran itulah 4.500 4.600 untuk BSSR. Tapi kalau ditanya apakah bisa beli harga sekarang, ya kalau nekat beli buy on break, tapi resikonya kalau dia false break ya cut loss. Kalau enggak harus sabar kalau dibawa turun sampai 4.000 sampai bahkan 3.800 untuk BSSR ya. Momentumnya BSSR kalau tembus 4.200 dengan volume besar bisa valid. Targetnya tadi 4.600 sampai ya semoga aja nutup gap atas sekalian 5.000 kalau bisa. Jadi seperti itu. Kalau ditarik tren dari semenjak high-nya di 20 Januari 2023, dia tuh sempat mencoba kan nembus gagal. Tapi tinggal lihat minggu ini kalau tembus sih valid. Bisa lanjut untuk BSSR. Tapi ini disclaimer. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.340, terkoreksi 1,47%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sebenarnya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM ini lagi berjuang untuk bertahan, tapi kayaknya sih kuat. Kita lihat hari Selasa besok harus hijau. Kalau dilihat support kuatnya pakai aja 3.200. Ini support sandarannya ya yang harus dijaga. Kebetulan di situ ada EMA 20 3.160. Jebol situ sih gagal. Bahkan kalau mau bagus ya BMM ini nggak turun lagi. Selasa besok tuh langsung hijau rebound kalau mau bagus untuk ABMM. Karena ABMM ini sudah terkonfirmasi membentuk pola pattern flag. Target arahnya tiangnya ini harusnya loh ya. Nah 4.000. Tapi kan ini lagi konsol, kelihatan volume mulai meningkat. Harusnya sih masih bagus untuk ABMM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya candle hammer terbalik, itu yang bikin ganggu psikologis ya. Bener nggak nih naik? Kalau dilihat dari candle bulanannya cukup bagus juga, volumenya memang biasa aja, tapi kan dia membentuk higher low dan bisa jadi ini candle reversal di candle bulanan. Udah pelan-pelan naik. Kalau mau seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai support 3.200. Jangan turun itu dari tren jangka pendeknya untuk ABMM. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 21.500, terkoreksi 6,3%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar sebenarnya Bian didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bian candle bearish engulfing dan dia gagal bertahan di atas 22.000. Ini nggak tahu ada info apa. Mungkin laporan keuangannya tidak bagus. Tahu seperti apa? Kalau Bapak Ibu tahu bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Sentimen Bian ini kenapa tiba-tiba mau ARB aja. Kalau dilihat dari teknikalnya memang kemungkinan juga ya. Kalau nggak lihat laporan keuangan ya kena profit taking. Karena hari Jumat dan juga Bian sudah naik dari 20.000 bahkan itu sampai 24.000. Dan ada yang profit taking ya bisa seperti itu juga. Tinggal lihat Senin rebound nggak dia? Bertahan nggak? Balik nggak ke atas 22.000? Itu aja. Harga sekarang memang
harga tanggung ya. Sekarang kalau ada Bapak Ibu kemarin beli di 21.500 ya harus hijau Selasa besok. Kalau merah lagi agak rawan bisa balik ke 20.000 untuk Bian. Seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 464 menguat 0,86%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Toba ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Toba bagus, ada peluang untuk mencoba naik. Mungkin ini akan jadi bottom dan ya kalau nekat beli Toba nih yang penting tutup di bawah 444 tinggalin. Seperti itu aja, nekat-nekatan aja untuk Toba. Kelihatan juga ada akumulasi kan. Si TP 10.000 lot yang jual tipis-tipis dan kebanyakan broker retail NIXL. Nah, jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya biar lebih konfirmasi seperti apa. Nah, ini dia mau bentuk candle sebelumnya 3 black row dan ada candle pembalikan arah walaupun memang masih hammer terbalik. Dengan kondisi seperti ini juga harusnya nggak turun lebih dari 456 itu ya. Kalau mau bagus memang Selasa itu langsung hijau rebound lanjut ke atas. Minimal kalau bisa minggu ini tutup di atas 480 tuh bagus. Target arah 500 sampai 525. Area resisten konsolidasinya nih, ada peluang Toba ke arah sana. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.